Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilala ilal khair ibtigha bihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa al muallif al-imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yaitu Al-Hikam membawa istilah hati mati. Lantas, bagaimana kita bisa memahami hati itu masih hidup ataukah sudah mati? Dengan demikian, Syekh Rabbon Al-Buti angkat bicara yatahaddats an asraril qalbi. Penjelasannya Syekh Rabbon Al-Buti yaitu hati yang hidup adalah hati yang masih indah dengan hiasan penuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya. Juga hati yang masih memiliki ta'zim serta khauf yang kuat, yaitu rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hati yang mati adalah hati yang sudah mentiadakan semua yang telah disebutkan oleh Syekh Rabbon Al-Buti tersebut. Tentu yang dimaksud dengan hati di sini bukanlah sebongkah daging yang biasa dibicarakan oleh para dokter dalam ilmu medisnya. Hati di sini lebih mengarah pada mesin atau penggerak atau dimensi batin yang menjadi sumber segala kebaikan ataupun segala keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu." Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya di dalam jasadnya tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah seluruh jasadnya manusia. Namun, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad manusia. Ala, ingatlah, wahya al-qalbu, bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Dengan hadis tersebut sudah jelas bahwa yang dimaksud hati oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bukanlah hati yang sering dibicarakan oleh para dokter. Namun hati yang dimaksud beliau adalah mesin penggerak untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan kejelekan dalam keseharian manusia di muka bumi ini. Untuk mendeteksi hati yang mati, Syekh Ibnu Athaillah memberikan sebuah ibarat yang berbunyi, min alati mautil qalbi adamul huzni ala ma fatak minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Yaitu Syekh Ibnu Athaillah memberikan dua indikator besar. Yang pertama, adamul huzni ala ma fatak minal muwafaqat. Tidak ada perasaan sedih bila terlewatkan kesempatan untuk beramal, untuk beribadah, untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buat bekal kita menuju hari akhirat. Indikasi yang kedua yaitu watarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zallat, yaitu
tidak adanya penyesalan yang mendalam atas bermacam pelanggaran yang telah ia lakukan, baik di masa lampau, hari ini, ataupun masa yang akan datang. Maka dengan penjelasan Syekh Ibnu Athaillah tentang dua faktor tersebut sudah menjadi garis besar atau menjadi tolak ukur untuk muhasabah diri, apakah hati kita masih hidup ataukah sudah mati. Namun apabila kita lebih detail untuk memahami masalah hati, bisa jadi akan terbesit dalam benak manusia, dalam pikiran manusia, pertanyaan besar dan juga memerlukan jawaban yang besar. Perhatikan penjelasan Syekh Ibnu Athaillah tadi. Yang pertama, tidak ada perasaan sedih apabila terlewatkan kesempatan untuk beramal baik. Atau indikator yang kedua, tidak adanya penyesalan atas bermacam pelanggaran yang telah ia lakukan. Dengan artian, yang pertama, apabila orang tidak mengerjakan amal baik seperti sholat, puasa, zakat, ataupun haji, akan tetapi dalam hatinya masih terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, orang yang banyak melanggar aturan, baik aturan agama, maksudnya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulnya, tetapi dalam hatinya masih menyesal. Apakah hati ini sudah dikatakan mati atau tidak? Maka jawabannya adalah bahwa manusia diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki hati yang sangat luar biasa. Hati manusia ini juga bisa dipenuhi dengan cahaya keimanan dan cahaya cinta kepada Allah dan Rasulnya yang sangat tinggi. Dengan hati tersebut bisa menjadikan pemiliknya lebih mulia daripada malaikat sejagat raya. Manusia dengan hati aja bisa mampu menembus alam lunak, yaitu ma'rifatullah yang hanya bisa dimiliki oleh hati yang selalu ingat kepada Allah Ta'ala dan berzikir di setiap helaian nafasnya. Sebaliknya, manusia yang hidup dengan kekuatan yang sangat terbatas dan lemahnya kontrol terhadap hati, manusia dengan hatinya bisa lebih hina daripada hayawan yang kita anggap paling hina sekalipun. Maaf dan sangat maaf, yaitu anjing. Mengapa demikian? Karena tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa anjing itu wajib masuk neraka. Sedangkan nas yang ada mengatakan bahwa ada anjing yang masuk surga karena kesetiaan kepada pemiliknya yang sudah jelas, yaitu anjingnya para ashabul kahfi. Dengan kekuatan yang sangat terbatas tersebut, manusia akan banyak berperang melawan hawa nafsunya sendiri. Sedangkan setan sangat menguasai hawa nafsu untuk menipu daya dan selalu ingin menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Maka kalah menang dalam peperangan ini adalah sebuah kelaziman yang tak bertepi. Ketika hati manusia terpenuhi dengan keimanan yang sangat kuat, sudah pasti kemenangan akan mudah didapat. Namun, ketika hati manusia tersebut kosong dari keimanan, maka dia akan hancur dan akan dibinasakan oleh hawa nafsunya sendiri. Dan manusia tersebut akan lebih hina daripada seluruh hewan yang ada di muka bumi ini. Karena sejatinya manusia memang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan lemah, seperti kutipan dalam surat An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Fluktuasi iman di dalam hati atau naik turunnya iman dalam hati adalah hal yang wajar, yaitu fitratullah. Terkadang naik dan terkadang juga turun. Maka Allah tidaklah menghakimi hidup atau matinya hati manusia dari sebuah perbuatan. Apabila si fulan meninggalkan perbuatan baik, maka hatinya mati.
Dan apabila si fulan ini mengerjakan amal baik, maka hatinya hidup. Tidak demikian. Allah tidak melihat seketika perbuatan manusia karena berbuat salah ataupun berbuat baik. Dalam hadis dijelaskan, setiap anak Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Al-hadits sahih. Lalu, apakah hikmah adanya benturan antara naik turunnya iman ini? Di sini Allah ingin menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa jika kita mampu untuk berbuat baik, bersyukurlah, karena bersyukur adalah jalan terbaik. Seandainya kita telah bersyukur, maka bersyukurlah lagi, karena kita masih diberi hidayah dan kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur kita ini pun adalah syukur yang perlu disyukuri. Dan seandainya kita berbuat buruk, jangan lantas keburukan itu semakin menjauhkan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Bila orang lain terus menunggu keburukan kita, maka Allah tidak. Allah akan terus menunggu taubat kita, dan taubat kita. Bukanlah sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat, taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin Allahumma amin.